Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Apa kabar nih para penggemar film psikopat? Semoga kabar kalian semua baik-baik selalu dan dijauhkan dari bondon-bondon bermata duitan ya guys ya. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film kopet yang berjudul Preki tahun 2020. Kopet seperti apa itu ngab? Daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah rumah mewah ada sekelompok remaja yang sedang asiknya berminum minuman oleng. Si Ishak pun menceritakan bahwa adanya psikopat sadis di tahun 1977. Namun karena cerita itu sudah lama tidak terdengar, mereka pun menganggapnya hanya mitos saja. Tidak lama kemudian si bondon bernama Sandra pun berniat pergi ke toilet. Dirasa ini kesempatan, si Ishak pun berniat untuk menyusulnya. Sesampainya di dalam, si Ishak pun nampak kagum dengan koleksi barang-barang antik yang ada di rumah ini. Kemudian si Sandra pun berkata, daripada cologok di rumah orang, mending maneh mah ngambil minuman di ruangan bawah tanah. Sesampainya di gudang, si Ishak pun bergegas untuk mengambil minuman oleng itu. Karena mendengar seseorang yang datang, tanpa disengaja si Ishak pun menjatuhkan amer mahal itu. Dirasa itu temannya, si Ishak pun tidak memperdulikannya. Malang sekali, si Ishak pun harus modar setelah dipaksa menyepong botol amer oleh si kopet bertopeng. Kemudian kita dialihkan ke si bondon Sandra yang sedang berada di toilet, namun dia pun kaget saat mendengar seseorang mencoba maksa masuk. Naas sekali, si Sandra pun harus pergi menyusul si Ishak ke alam barja setelah dirujak oleh si kopet pakai kloset. Sementara itu si Jini yang baru saja selesai ngaduk bersama pacarnya berniat pergi untuk menyusul si Ishak dan si Sandra. That's really inconsiderate. Yeah, because Sontak saja si Jimmy pun langsung ngabet seedan-edannya setelah melihat ayangnya dicucuk oleh si kopet pakai raket. Tidak lama kemudian, dirasa si kopet itu sudah pergi, si Jimmy pun berniat keluar untuk meminta bantuan. Malang sekali, si Jimmy pun harus pergi menyusul teman-temannya ke alam barja. Tidak lama kemudian, orang tuanya si Jimmy pun baru saja pulang dari kondangannya Pak Rete. Betapa kagetnya mereka saat melihat anaknya sudah modar mengenaskan.
Dan ternyata setelah membantai si Jimmy dan teman-temannya, si Kopet itu pun mengambil pisau antik yang dikoleksi di rumah itu. Kira-kira kekopetan seperti apa lagi yang akan dia lakukan? Tenang saja pemirsa, karena film pun baru saja dimulai. Kemudian kita dialihkan ke seorang kewes cantik yang bernama Mili. Dia tinggal bersama ibunya yang seorang janda dan juga kakaknya yang seorang serif. Tidak lama kemudian dia pun dijemput oleh teman sekolahnya yang bernama Naila dan Joshua. Singkat waktu sesampainya di sekolah, si Joshua pun mengajak si Mili untuk pergi ke pesta reuni sekolah besok malam. Karena siapa tahu di pesta itu si Mili bisa mendembak pujaan hatinya. Namun si Mili yang pemalu menolak ajakan dari teman-temannya itu. You're going. That's final. I love you. Sesampai di kelas, si Mili yang terlambat pun harus kena bacot oleh gurunya. Kemudian si tampan boker pun yang tidak lain adalah gebetannya si Mili menyarankan si Mili untuk pasang jamnya 5 menit lebih awal agar dia tidak terlambat lagi. Mendengar saran dari gebetannya, jelas saja si Mili pun langsung kegeeran. Tidak lama kemudian si Mili pun mendapatkan pemberitahuan dari kasus pembantaian 4 remaja yang ada di awal film tadi. Singkat waktu di malam harinya, si Mili yang baru saja menjadi badut sekolah pun berniat untuk pulang, namun dia pun sangat kesal saat ibunya telat menjemput. Si Joshua pun menawarkan untuk mengantarkannya pulang, namun si Mili yang tak ingin merepotkan temannya menolak tawaran dari teman-temannya itu. Singkat waktu setelah lama menunggu ibunya datang, si Mili yang kesal pun berniat untuk menghubungi ibunya itu. Namun sueknya akibat kebanyakan minuman oleng, ibunya pun sampai kepoloran dan lupa untuk menjemput si Mili. Jelas saja si Serif yang baru saja pulang pun kesal melihat kelakuan ibunya seperti itu. Kemudian dia pun berniat untuk menelepon si Mili. Namun saat si Mili mengangkatnya, tiba-tiba handphonenya modar akibat kehabisan baterai. Di tengah kekesalan, tiba-tiba sontak saja si Mili pun kaget saat melihat seseorang dari jauh memperhatikannya. Dirasa itu si Kopet, si Mili pun bergegas untuk pergi. Dirasa si Kopet itu sudah pergi, si Mili pun bergegas untuk keluar dari persembunyiannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba pisau antik itu mengeluarkan cahaya dan saat ditusukan ke si Mili, tiba-tiba yang merasakan sakitnya adalah si Kopet. Sementara si Mili tidak merasakan sakit sedikit pun. Di tengah kebingungan, tiba-tiba kakaknya si Mili datang dan menyelamatkan si Mili.
Singkat waktu di malam harinya saat si Mili sedang tidur, tiba-tiba dia pun merasakan sesuatu. Kemudian di keesokan harinya, si Mili yang baru saja bangun pun nampak Herman dengan suasana yang ada di kamarnya. Ditambah lagi, si Mili pun seperti bingung saat melihat bentuk tubuhnya. Kira-kira apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan si Mili? Lalu kita dialihkan ke sarang si Kopet, di mana si Kopet yang baru saja bangun pun nampak keheranan saat melihat tempat tidurnya sangat menyeramkan. Oh, ternyata akibat pisau antik yang ditusukkan ke si Mili, kini jiwa si Mili pun terjebak di tubuhnya si Kopet. Begitupun sebaliknya, jiwa si Kopet pun terjebak di tubuhnya si Mili. Sontak saja si Mili pun sangat kaget saat melihat jiwanya yang sekarang kini terjebak di tubuhnya si Kopet. Di tengah kebingungan, si Mili pun bergegas pergi untuk meminta bantuan. Kemudian kita dialihkan ke si Kopet yang kini sudah menjadi si Mili. Tidak lama kemudian saat dia melihat si Sheriff datang, dia pun berniat untuk menghabisinya. Namun untungnya aksi Kopetnya digagalkan oleh ibunya si Mili. Mereka pun belum menyadari bahwa yang dihadapannya itu bukan si Mili melainkan si Kopet. Mereka pun beranggapan perubahan sikap yang terjadi ke si Mili itu diakibatkan rasa trauma akibat kejadian semalam. Lalu ibunya si Mili pun meminta si Mili untuk tidak bersekolah dulu karena takutnya si Kopet itu masih mengintainya. Mendengar kata sekolah, jelas saja si Mili Kopet pun berniat pergi karena di sana banyak korban untuk melancarkan aksi Kopetnya. What will I be? Here's what she said. Is that? Sesampainya di sekolah dengan setelan bondon, jelas saja para lelaki pun langsung hejo melihat penampilan si Mili yang sekarang. Namun teman-temannya merasa heran saat melihat si Mili yang sekarang seperti tidak mengenali mereka. Lalu si Naila dan si Joshua pun berniat untuk menanyakan keadaan si Mili, namun upayanya itu harus gagal akibat ada si Bondon Pancos yang membawa si Mili untuk menceritakan kejadian yang si Mili alami. Sesampainya di ruangan sepi, si Iroh pun meminta si Mili untuk menceritakannya. Namun tanpa si Iroh sadari, yang dihadapannya bukan si Mili melainkan si Kopet. Si Iroh pun sangat kesal saat si Mili tidak mau menceritakannya. Kemudian dia pun berniat pergi untuk ke toilet dulu. Lalu saat dia sedang ngompol, si Iroh pun mendengar seseorang yang berada di toilet lain. Kemudian si Iroh pun berniat untuk mengeceknya. Melihat si Kopet sedang mandi di toilet sekolahnya, si Iroh yang ketakutan pun bergegas untuk pergi. Tidak lama kemudian dia pun bertemu dengan si Mili, lalu si Mili pun menyuruh si Iroh untuk bersembunyi di lemari pendingin. Tanpa ada rasa curiga, si Iroh pun menurutinya. Lalu kita dialihkan ke si Kopet berjiwa si Mili yang baru saja selesai mandi. Namun saat dia akan pergi, dia pun melihat seseorang terjebak di lemari pendingin. Kemudian dia pun berniat untuk mengeluarkannya. Betapa syoknya si Mili saat melihat si Bondon Iroh sudah modar membeku.
Singkat waktu lagi kita pun dialihkan ke si Joshua dan si Naila yang sedang menunggu kedatangan si Mili. Namun mereka pun kaget saat kedatangan si Mili yang kini bertubuh psikopat. Belum juga si Mili menjelaskan, mereka pun sudah lari ketakutan. Really? Setelah si Joshua dan si Naila kelelahan, si Mili pun menjelaskan bahwa kini jiwanya terjebak di tubuh psikopat. Namun jelas saja teman-temannya pun belum percaya. Lalu si Naila pun menanyakan kebiasaan yang selalu si Mili lakukan. Dan dengan mudahnya si Mili pun memberitahukannya. Dirasa itu benar si Mili, jelas saja mereka pun kebingungan kenapa temannya bisa seperti itu. Si Mili pun menduga ini disebabkan oleh pisau antik yang ditusukkan kepadanya oleh psikopat. Kemudian si Joshua pun mencari tahu asal-usul pisau antik itu. Setelah mendapatkan info dari Mbah Google, si Joshua pun mengatakan bahwa pisau itu bernama Dejola yang berasal dari suku Atek, di mana pisau itu digunakan suku Atek untuk sebuah pengorbanan. Namun si Joshua pun tidak bisa menceritakan lagi karena tulisan di pisau itu berbahasa Spanyol. Kemudian mereka pun meminta bantuan si guru untuk membacakan tulisan yang ada di pisau itu. Setelah membaca tulisan dari pisau itu, Bu Guru pun memberitahukan jika sebuah pengorbanan gagal, maka jiwa mereka akan tertukar. Dan jika tidak ditukar kembali dalam waktu 24 jam, maka jiwa mereka akan tertukar untuk selamanya. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Guru, mereka pun bergegas untuk memberitahukannya ke si Mili. Kemudian mereka pun harus memikirkan cara agar bisa mengambil pisau antik itu yang berada di kantor polisi. Kemudian kita dialihkan ke psikopat yang akan melancarkan aksi kopetnya ke seorang guru yang bernama Pak Dadang. Melihat si Mili yang cologok, Pak Dadang pun berniat untuk memarahinya. Dikarenakan psikopat ini ada di tubuhnya si Mili, jelas saja psikopat ini pun tidak akan mudah untuk menghabisi Pak Dadang. Walaupun sempat dihajar habis-habisan, namun dengan tekad kopetnya dia berhasil menghabisi Pak Dadang. Lalu kita dialihkan lagi ke si Mili dan teman-temannya. Kemudian si Naila pun meminta si Mili untuk memakai topeng agar orang-orang tidak mengenalinya. Setelah itu mereka pun berniat untuk pergi. Namun saat di perjalanan mereka pun melihat story teman-temannya yang sedang bersama psikopat. Dirasa teman-temannya dalam bahaya, mereka pun bergegas untuk menolongnya. Sementara itu psikopat yang sedang ngibung di sebuah bar pun berniat untuk mencari mangsa. Dan ternyata mangsa berikutnya adalah si Boker. Tidak lama kemudian si Mili dan yang lainnya pun baru saja tiba di bar itu. Melihat si Boker dalam bahaya, mereka pun bergegas untuk menolongnya. Lalu kita dialihkan lagi ke si Boker yang sedang mencari si Mili kopet. Make sure you're okay. Ah! Booker!
Tepat pada waktunya, di saat si Boker akan dihabisi oleh si Kopet, si Mili datang dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Melihat si Boker yang kabur, si Joshua pun meminta si Mili untuk menangkapnya. Tak ingin si Boker kabur, dengan terpaksa si Mili pun membuat si Boker pingsan. Singkat waktu, mereka pun sudah berhasil menyekap si Kopet dan membawa si Boker yang pingsan. Tidak lama kemudian si Boker pun sadar, namun dia pun sangat kaget saat melihat di hadapannya adalah si Kopet. Kemudian si Mili pun menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Namun si Boker yang tidak percaya berniat untuk pergi. Kemudian si Mili pun membacakan sebuah puisi cinta. Mendengar puisi itu, si Boker pun heran kenapa dia bisa mengetahuinya. Lalu si Mili pun menjelaskan bahwa puisi itu adalah buatan dirinya. Kemudian dia pun diam-diam menyimpan puisi itu di lokernya si Boker karena selama ini dia sangat menyukai si Boker. Setelah mendengar itu, akhirnya si Boker pun percaya. Kemudian mereka pun berencana untuk menyusup ke kantor polisi untuk mengambil pisau antik itu sebelum jam 12 malam. Dirasa waktu sudah mulai mepet, mereka pun bergegas untuk pergi dan menyuruh si Joshua untuk menjaga si Kopet. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sudah sampai ke kantor polisi. Kemudian si Naila pun berniat masuk sendirian karena dia mempunyai rencana. Sesampainya di dalam, si Naila pun berusaha untuk menipu si Serif dengan alasan bahwa dia baru saja dikejar-kejar si Kopet di belakang kantor. Mendengar itu, si Serif pun berniat untuk pergi mengeceknya. Dirasa itu kesempatan, si Naila pun berniat untuk mencari pisau terkutuk itu. Kemudian kita dialihkan ke si Joshua yang sedang menjaga si Kopet. Tidak lama kemudian ibunya si Joshua pun baru saja pulang kerja. Namun dia pun nampak heran saat melihat anaknya sedang menyekap si Mili. Tak ingin anaknya menjadi kriminal, dia pun berniat untuk membebaskannya. Si Joshua pun berniat untuk menjelaskan ke ibunya itu. Namun tanpa mereka sadari, si Kopet sedang berusaha melepaskan ikatan. What did you even do? Akibat kesalahpahaman, si Kopet ini pun berhasil lolos dan hampir saja mereka pun menjadi korban kekopetan si Mili. Sementara itu si Naila yang berhasil menemukan pisau terkutuk itu, namun aksinya harus kegep oleh si Serif. Kemudian si Serif pun meminta si Naila untuk memberikan pisau terkutuk itu. Tidak lama kemudian si Kopet itu pun datang dan berniat untuk mengambil pisau Ladola. Si Naila pun mencoba menjelaskan ke si Serif bahwa itu bukan si Mili melainkan si Kopet, namun si Serif tidak mempercayainya. Di tengah keriuhan yang terjadi, si Kopet itu pun memanfaatkan untuk mengambil pisau Ladola dan bergegas untuk kabur. Dan sueknya si Serif malah menangkap si Mili yang bertubuh si Kopet. Listen to me. Namun untungnya si Mili berhasil membalikan keadaan dan mengurung si Serif. Kemudian dia pun bergegas untuk pergi menyusul si Kopet. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Kopet Mili yang sudah berada di pesta reuni sekolah. Melihat si Mili sendirian, si Ence pun berusaha untuk merayunya dan mengajak si Mili untuk bercocok tanam. Melihat mangsa di depan mata, jelas saja si Kopet Mili pun tidak akan menolaknya. Di waktu yang bersamaan, si Naila dan teman-temannya pun sudah tiba di pesta itu. Kemudian mereka pun berniat untuk berpencar mencari si Kopet. Agar tidak lupa waktu, si Boker pun meminta si Mili untuk memakai jam tangannya.
Lalu kita dialihkan lagi ke si Encep yang berniat berpesta maksiat dengan kedua temannya. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah berurusan dengan orang yang salah. What are you doing? Stop. Please, I'm sorry. Please. Dan akhirnya si Encep dan dua temannya pun modar mengenaskan di tangan si Kopet Mili. Di sisi lain, si Joshua yang sedang mencari si Kopet pun harus kena jebakan si Asep yang menginginkan lubang tainya. Setelah berhasil menghabisi si Asep, kini si Kopet pun berniat untuk menghabisi si Joshua. Namun untungnya si Mili datang dan berniat untuk adu mekanik dengan si Kopet itu. Dan sueknya, di saat si Mili akan mencucuk si Kopet, tiba-tiba polisi datang dan menghentikan si Mili. Hingga akhirnya si Kopet ini pun berhasil kabur. Namun untungnya si Naila berhasil menangkap si Kopet itu. Tanpa kelamaan lagi, si Mili pun berniat untuk mencucuknya. Namun si Mili pun kaget saat melihat jam si Boker sudah menunjukkan jam 12 malam. Sontak saja si Mili pun sangat sedih karena waktu ritualnya sudah habis. Namun si Joshua pun merasa heran kalau waktu sudah jam 12 malam, kenapa bel sekolah belum berbunyi. Hingga akhirnya si Mili pun teringat kalau si Boker selalu pasang jam 5 menit lebih awal. Dirasa masih ada waktu, si Mili pun bergegas untuk melakukan ritual penukaran jiwa. Dan akhirnya penukaran jiwa pun berhasil. Tidak lama kemudian para polisi pun datang dan menembak si Kopet. Dirasa si Kopet itu sudah modar, jelas saja mereka pun sangat senang karena kini mereka bisa bebas dari teror si Kopet sadis itu. Singkat waktu, beberapa lama kemudian kita pun diperlihatkan lagi ke si Mili yang berniat untuk ke toilet. Setelah mengunci pintunya, dia pun mendengar sesuatu dari arah dapur. Kemudian si Mili pun berniat untuk mengeceknya. Tanpa diduga itu adalah si Kopet yang ternyata masih hidup. Kemudian si Kopet itu pun berniat untuk balas dendam ke si Mili. Dengan kekuatan para bondon, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan si Kopet. Apakah si Kopet itu benar-benar sudah modar? Dia peduli biakong karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Preki tahun 2020. Nantikan video terbaru lainnya hanya di Wandi Channel Review. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.